Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Narisas Dewi. Hari ini aku mau DIY ambalan teman-teman, seperti yang aku ceritakan di video Shopee haul sebelumnya. Terus aku juga bakalan makeover lemari aku dan juga tempat pisau aku. Untuk ambalannya sendiri, di sini aku udah punya papan. Ini sebenarnya papan bekas waktu aku jualan dulu. Ini tuh papannya tebel ya teman-teman. Kenapa aku pengen pakai papan, nggak mau beli ini, karena aku pengen tuh nanti tuh ambalannya biar kuat kayak gitu. Karena ini tuh papannya cukup tebel, karena aku takut kalau misalkan di dapur itu aku taruh barang-barang yang berat, itu takutnya nanti malah ambruk kayak gitu. Nah di sini aku dibantu sama suami aku sama anak-anak aku ya, yang DIY-nya bukan aku. Mumpung suami aku di rumah. Nah, aku pakai wallpaper hitam di sini untuk ambalannya. Dan papannya ini udah dibersihkan ya sama suami aku, karena ini udah lumutan, karena udah saking lamanya, udah beberapa tahun yang lalu aku punya papan ini. Terus suami aku tempelkan sebagian-sebagian dulu ya wallpaper yang hitam itu. Ini menurut aku bagus banget teman-teman wallpapernya, aku suka banget, nggak kecewa karena dia tuh kayak motif kayu gitu, jadi kelihatan lebih elegan kayak gitu, walaupun nggak terlalu glossy tapi juga nggak terlalu doff, tengah-tengah kayak gitu. Sebenarnya papannya aku punya dua, tapi menurut aku pada akhirnya untuk di dapur, karena ini papannya panjang banget ya, lebih dari 1 meter, jadi aku jadinya untuk di dapur cuman pakai satu papan aja dulu. Memang menjadi tantangan ya kalau misalkan kita pasang wallpaper terus media di bawahnya itu gak rapi atau kayak gerinjil-gerinjil gitu, emang akan lebih sulit ya ditempelnya. Makanya sebenarnya kalau kalian punya amplas, lebih baik kalian bersihkan dulu si papannya, diamplas dulu supaya lebih halus permukaannya dan lebih bagus hasilnya. Tapi karena ini gak ada amplasnya, jadi gak kita amplas dulu ini papannya. Nah udah selesai satu bagian, lalu dibalik. Nah kayak gini hasilnya, lihat kan, bagus banget teman-teman, kayak ada motif kayu-kayu gitu, cuman ini gak terlalu jelas ya karena silau dari luar. Selanjutnya suami aku kerjakan lagi bagian satunya lagi. Harus hati-hati ya teman-teman kalau pada saat menempelkan si wallpapernya ini, karena salah-salah kalau misalkan kalian terlalu kecepetan bisa kurang rapih kayak gitu. Dan juga kalau bisa tuh kalian buka yang putih-putihnya itu jangan sekaligus ya, harus bagian-sebagian ya, yang mau ditempel buka, yang mau ditempel buka kayak gitu. Nah ini udah hampir selesai ya teman-teman. Oh iya, karena berhubung pas itu aku lupa buat nge-shoot hasilnya, jadi nanti untuk hasilnya biar kelihatan lebih nyata, rencananya kalian nanti lihat saja setelah ambalannya ditempel ya di video selanjutnya. Oke, untuk hasil yang ambalan tadi nanti akan aku perlihatkan di video selanjutnya, di video makeover dapur aku. Nah selanjutnya ini ya, suami aku lagi makeover lemari aku. Ini udah buluk banget ya, karena udah beberapa tahun yang lalu aku beli ini, dan juga ini tuh dipakainya tuh buat dispenser kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini kan bahannya gak terlalu kuat ya, jadi si cat-catnya itu mengelupas kayak gitu, karena dipakai buat air terus kan, di atasnya banyak air yang selalu tumpah di lemari situ, makanya cepet mengelupas catnya. Rencananya lemarinya mau gradasi warna gitu, jadi ada hitam ada putihnya, sebagian hitam sebagian putih. Mari kita saksikan gimana suami aku nge-makeover lemari ini.
Bagi kalian yang udah nonton video aku sebelumnya yang video Magicom, pasti kalian udah pernah lihat meja ini ya. Sekarang aku pakai meja ini buat Magicom. By the way, kalian jangan sampai salah fokus sama isi lemari itu ya. Itu aku manfaatkan lemari bawahnya itu buat nyimpen makanan-makanan kayak mie instan kayak gitu. Dan juga untuk kenapa kalian pasti bertanya-tanya kenapa itu dilakbanin ya. Karena ini tuh sebenarnya kacanya udah lepas, jadi aku akalin buat ngelakban aja kacanya supaya nggak lepas dan jatuh. Tapi harap maklum kalau aku dulu ngelakbannya tuh kurang rapi banget. Emang nggak rapi sih, bukan kurang lagi. Nah, setelah selesai di bagian yang kacanya itu, karena tadi gagang pintunya dilepas sama suami aku supaya lebih gampang masang wallpapernya. Sekarang suami aku pasang lagi itu gagang pintunya. Terus suami aku kerjakan bagian samping-samping lemari itu. Mohon maaf ini di videonya anak-anak aku ikutan buat bantuin ayahnya. Dan emang nggak bisa diem ya, yang namanya juga anak-anak. Gak lupa suami aku rapihin bagian bawah-bawahnya itu biar lebih rapi ya, pakai cutter biar lebih pas gitu di lekukan-lekukannya. Setelah itu dipasang lagi wallpaper di bagian satunya. Setelah selesai, lalu bagian atasnya ya dikasih wallpaper. Sebenarnya ini yang paling terlihat buluknya itu bukan pinggirannya sih, tapi bagian atasnya yang karena lebih sering kena air dan catnya udah mengelupas. Nah kan, lihat nih nampakannya tuh udah mengelupas kayak gitu. Catnya sebenarnya bukan catnya doang sih tuh ngelupasnya, tapi kayak sama kayu-kayunya ngelupas kayak gitu, jadi kelihatan jelek banget. Karena tadi tuh ngukurnya dilebihin, jadi dikaterin ya, pinggir-pinggirannya itu dirapihkan supaya lebih pas sama ukurannya. Nah, selesai lemari yang tadi. Nanti di akhir video aku liatin ya before after lemari yang tadi. Sekarang aku mau makeover, enggak aku sih, suami aku mau nge-makeover tempat pisau ini. Ini tuh merek apa ya? Bukan Vicenza sih. Ini tuh yang biasa, yang murah. Terus karena sering terkena air juga, ini kan si tempat pisaunya ini, jadi kayak ada di bawahnya tuh hitam-hitam kayak gitu. Gimana sih kalau misalkan kayu
kena air kayak gitu. Makanya aku minta suami aku untuk nge-makeover si tempat pisau ini dengan wallpaper warna putih biar lebih cantik. Di sini suami aku sebenarnya agak kesusahan ya buat ngerapihinnya karena si cutternya ini tuh udah sempet dipakai buat motong triplek. Jadi cutternya tuh gak mulus gitu permukaannya, jadi reregian kalau bahasa Sundanya. Apa sih bahasa Indonesia, pokoknya gak mulus kayak gitu. Jadi hasil si wallpapernya tuh katanya gak terlalu rapi potongannya pas dipakein cutter kayak gitu. Enak banget ya, ini tuh wallpapernya di baliknya tuh kayak ada garis putus-putus gitu. Terus kita tuh lebih gampang aja gitu kalau mau ngukur karena ada sentiannya juga. Terus pas gunting juga karena ada garisnya, kita juga bakalan jadi lebih rapi ngeguntingnya itu. Yes, ini tempat pisaunya udah hampir jadi ya teman-teman. Aku nggak shoot sampai selesai ya. Alhamdulillah udah selesai semua. Ini before dari lemari yang tadi. Ini tuh biayanya nggak mahal sama sekali karena satu lemari gini tuh nggak ada sama sekali satu roll wallpaper karena masih sisa banyak. Berarti kurang dari 50.000 kita bisa nge-makeover lemari ini. Murah dan mudah tapi tampilan bisa lebih cantik. Lihat nih, elegan kan? Gimana menurut kalian? Dan mohon maaf banget aku lupa untuk ngefoto ataupun nge-shoot si tempat pisaunya terlebih dahulu, langsung dikerjakan tadi. Jadi ini aku ambil dari video yang tadi before-nya. Kemudian tarat, ini dia hasilnya. Gimana teman-teman, bagus kan? Lumayan sih ya kalau misalkan kita ngecat itu lebih susah dan juga harganya juga lebih mahal. Dan sekian video DIY dan makeover aku kali ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat buat kalian. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.